Salam, selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Ewoni Kelawata, Prodi PAUD, kelas B, semester 3, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Yang pertama, hakikat penilaian pendidikan. Hakikat penilaian pendidikan yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Penilaian harus dari informasi yang valid, reliabel, bertujuan meningkatkan penampilan penilaian, juga memerlukan informasi baik itu harus valid dan reliabel. Penilaian digunakan sebagai bentuk nilai serta sebagai penilaian dalam rangka perbaikan pada suatu penampilan. Jadi penilaian dilakukan secara adil dan harus dihubungkan dengan tujuan langkah-langkah dalam proses penilaian untuk mencakup tujuan. Yang berikut, prinsip-prinsip penilaian pembelajaran PAUD. A. Penyuluhan. Penilaian secara menyeluruh maksudnya adalah penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil kegiatan anak. Penilaian terhadap proses adalah penilaian pada saat kegiatan melaksanakan program tersebut sedang berlangsung. Sedangkan penilaian terhadap hasil adalah penilaian tentang hasil kerja anak. B. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana terhadap dan terus-menerus. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh betul-betul berasal dari gambaran perkenalan hasil belajar anak sebagai hasil didik dari kegiatan pelaksanaan program. C. Berorientasi pada proses dan tujuan. Penilaian pada pendidikan anak TK dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Penetapan kegiatan disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan. D. Objektif. Penilaian harus memenuhi prinsip objektivitas. Penilaian objektivitas adalah penilaian yang dapat memberikan informasi yang sebenarnya atau mendekati sebenarnya tentang objek, kemampuan atau perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang dialami anak. Guru harus memperhatikan perbedaan-perbedaan perkembangan pada setiap anak. Artinya, guru tidak dapat memberikan interpretasi yang sama pada setiap perilaku anak, yang sama atau bersamaan. E. Mendidik. Hasil penilaian harus dapat membina dan mendorong timbulnya keinginan anak untuk meningkat pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, hasil penilaian harus dirasakan sebagai suatu penghargaan bagi yang berhasil dan sebaliknya merupakan peringatan bagi yang belum berhasil. F. Kebermaknaan. Hasil penilaian harus memiliki makna bagi orang tua, anak didik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut akan terpenuhi jika guru dapat memberikan nilai yang benar menggambarkan ketercapaian, pertumbuhan, dan perkembangan anak dalam waktu kurun tertentu. G. Kesesuaian penilaian menunjukkan kesesuaian antara hasil atau nilai yang diperoleh anak dengan apa yang dilakukan atau diajarkan guru. Artinya, nilai yang menggambarkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan anak itu memang benar-benar berperoleh kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan guru di sekolah. Yang ketiga, teknik penilaian pembelajaran PAUD. 1. Observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alamiah untuk mendapat data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Agar observasi lebih terarah, guru dapat menggunakan instrumen observasi baik dikembangkan oleh guru sendiri maupun menggunakan instrumen yang sudah tersedia dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. Kedua, catatan anekdot.
Catatan anekdot pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Catatan anekdot lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara intelektual atau tiba-tiba. 3. Percakapan. Percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenal suatu hal. Yang keempat, penilaian dengan mengacu pada tingkat pencapaian, perkembangan, capai perkembangan serta indikator yang hendak dicapai dalam satuan kegiatan yang direncanakan dalam tahapan waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip penilaian. Yang telah ditentukan, penilaian dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran. Artinya, guru tidak secara khusus melaksanakan penilaian, tetapi menyentuh dengan aktivitas pembelajaran dan kegiatan bermain. Berlangsung dalam pelaksanaan penilaian sehari-hari, guru mengacu pada indikator standar tingkat yang pencapaian perkembangan yang merupakan penjabar dari capaian perkembangan dan potensi perkembangan peserta didik yang akan dicapai seperti yang telah diprogramkan dalam rencana kegiatan. Yang kelima terakhir, pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian merupakan kegiatan merumuskan dan mengkomunikasikan hasil penilaian guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak kepada orang tua dan pihak-pihak yang relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dan penyelenggaraan pendidik usia dini. Frekuensi pelaporan hasil penilaian, pengukuran dan asemen terhadap peserta didik secara terprogram dilakukan 1 semester 1 kali. Sekalian demikian dalam kondisi kasus pelaporan dapat pula dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Bahan untuk permasalahan yang membutuhkan penanganan segala pelaporan atau konsultasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan guru dan orang tua atau pihak-pihak lain yang relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.